Hai Kapi, balik lagi sama gue untuk extended reading kalian di bulan April ya. Langsung aja mulai dengan energi pergerakan planet ya, dan dampaknya buat kalian apa. Tanggal 3 April, Merkuri meninggalkan Pisces masuk ke Aries. Meninggalkan Pisces. Jadi karena Merkuri di Pisces, Neptune di Pisces, New Moon di Pisces. Kemarin kan baru saja melewati itu semua ya. Itu tentang super consciousness ya. Kalian mendapatkan death. Super consciousness karena mencapai kesadaran kalian sendiri mungkin ya. Di situ akan pemahaman-pemahaman, pencerahan-pencerahan akan mindset, persepsi, pola pikir. Dan itu masuk ke Aries yang artinya take action untuk di home, family, dan foundation. Dan kalian dapat apa? Strength. Leo, take action, energi Aries, ya kan, the Fool. Yang mana itu sangkut pautnya dengan gonogini, mungkin warisan properti, partner resources ya. Tanggal 11 April itu New Moon di Aries. Lagi-lagi di home, family, dan foundation. Itu kalian ingin memulai sesuatu yang baru ya. Dan di hari itu juga ada konflik tapi antara Venus dan Pluto. Venus itu tentang money, relationship, harmoni, dan beauty. Venusnya juga ada di Aries ya, di home, family, dan foundation kalian. Tapi konflik dengan Pluto. Pluto itu adalah transformasi. Dan Pluto itu ada di rumah kalian sendiri. Yang mana kalian dapat four of wands, family, foundation ya, yang kebalik. Makanya kalian diminta untuk kuat. Dan di sini ada konflik. Apapun yang kalian ingin lagi bangun, yang ingin mulai, ingin bangun ya, itu kalian diminta untuk take charge, ambil kendali ya. Entah itu rumah, properti ya, atau keluarga itu sendiri ya, take charge. Ada konflik dalam bertransformasi, dalam perubahan-perubahan yang kalian ingin buat. Itu ada konflik yang jelas dengan diri kalian sendiri sih pastinya. Dan tanggal 14 itu ada grounded energy karena Venus meninggalkan Aries, dia masuk ke Taurus. Yaitu di rumah Taurus buat kalian itu di house of pleasure. Bagaimana you guys having fun, mengekspresikan diri kalian, aktualisasi diri kalian tentang anak-anak kalian, tentang jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang romance and love affairs ya kan, masuk ke situ. Karena ini energinya kalian dapat King of Pentacles, energinya Taurus itu sendiri ya. Kalian lebih grounded, kalian pegang struktur dan nilai, bahkan tradisi ya. Kalian mencoba untuk lebih dewasa meskipun dalam hal bersenang-senang. Kalian tetap pegang nilai. Tanggal 19 Matahari meninggalkan Aries. Jadi kalau selama ini atau akhir-akhir ini kalian sudah diberi pencerahan tentang home, family, dan foundation ya, sekarang saatnya bersenang-senang dalam membangun harapan baru, karena di hari yang sama itu Merkuri juga meninggalkan Aries masuk ke Taurus. Kalian diminta untuk kalian bersenang-senang, untuk kalian lebih bisa mengekspresikan diri kalian sendiri, untuk kalian memulai sesuatu yang baru, untuk kalian lebih bisa kreatif ya. Karena ini waktunya untuk menyusun rencana. Kan tadi udah take action ya, bersikap, dan udah sekarang bersikap
Kalian udah ambil sikap mungkin ya, udah ambil kendali akan hidup kalian sendiri, dan sekarang waktunya untuk menyusun rencana apapun yang kalian ingin realisasikan. Tanggal 23, emotional energi. Mars meninggalkan Gemini dan menuju ke Cancer, yang mana dari keseharian dan kesehatan kalian menuju ke relationship. Yang mana di keseharian Mars di Gemini itu kalian dapat Three of Swords, sakit hati dan kecewa. Meninggalkan kekecewaan itu ya, Mars akan mengambil tindakan secara untuk emotional needs-nya kalian di relationship. Kalian dapat Seven of Swords. Ini bisa negatif, bisa positif ya, nggak selalu negatif. Seven of Swords ini bisa juga kalian bagaimana menyiasati situasi kalian. Kalau memang itu satu-satunya cara untuk bisa keluar dari situasi yang kalian tidak inginkan, itu harus menjadi licik. Namanya bukan licik, itu namanya bersiasat. Tanggal 26, intens energi karena ada purnama di Scorpio. Di rumah yang Scorpio itu network, friendship, harapan yang berakhir mungkin, kemanusiaan, keadilan sosial, komunikasi dan teknologi. Kalian dapat Five of Pentacles. Kalian merasa terabaikan, kalian merasa bukan prioritas, kalian merasa kehilangan juga secara materi, kehilangan harapan. Tanggal 27, Pluto yang retrograde. Pluto kan lagi di rumah kalian. Pluto kan transformasi. Nah, tapi Plutonya itu lagi retrograde. Jadi kalian diminta untuk merevaluasi lagi semuanya sebelum kalian bertransformasi, berubah. Four of Wands, kebalik. Sebelum kalian akan kehilangan rumah, properti, atau keluarga, sebaiknya kalian reevaluasi. Dah, gitu aja untuk energi planet di bulan April. Gua akan klarifikasi outcome-nya buat kalian di bulan April dengan Lenormand ya. Gua akan tarik 5 kartu aja, yang mana dari kelima kartu itu yang tengah. Yang tengah itu adalah fokus kalian. Belum apa-apa udah dapet tanggung jawab, beban. Fokus, outcome, dan apa ya? Itu di bulan April yang harus lakukan. Fokus, outcome, buat Capricorn di bulan April. Rider, Messenger. The Stork, Book, Anchor, Trust, Child, Kartu kuncinya adalah book. Ini knowledge. Ini juga yang tersembunyi, pengetahuan yang tersembunyi, hidden ya, secret, rahasia. Itu fokusnya kalian, itu kuncinya. Rider itu tentang
pembawa pesan, messenger, ya, tentang situasi yang baru, tentang seseorang yang baru, rider. Tapi dia juga bawa informasi, news, notifikasi, kabar tentang tanggungan yang harus kalian pikul. Ini bukan agama ya, tapi ini salib itu adalah beban dan tanggung jawab yang kita harus pikul. Sifatnya universal, derita itu sendiri. Beban dan tanggung jawab yang orang lain tidak mau tanggung. Gitu. Konsekuensinya kita yang nanggung. Gitu. The Rider dan The Stork ini transformasi. Jadi untuk memulai sesuatu yang baru, apapun itu harus ada transformasi, perubahan, ya. Notifikasi tentang apapun yang secret, membawa pengetahuan yang tersembunyi. Tentang stabilitas, dan pengetahuan yang tersembunyi itu membuat kita harus bisa beradaptasi, transformasi yang merubah kita ke arah yang menuju ke stabilitas itu sendiri. Dan ya, transformasi itu sendiri adalah beban itu sendiri. Berubah itu nggak mudah. Apalagi untuk menuju ke stabilitas. Ada rintangannya sendiri, ada tanggungannya sendiri, ada yang dipertanggungjawabkan lah. Alam bawah sadar kalian adalah child. Seseorang mungkin tentang anak-anak, atau seseorang yang punya kejiwaan jiwa kekanak-kanakan, atau tentang masa kecil kalian. Sulit. Ini keputusan yang diambil, yang mungkin juga mengagetkan, tentang rasa yang ingin diakui, pengakuan. Tentang travel atau journey, perjalanan, atau proses. Takdir itu sendiri, segala sesuatunya memang sudah harus terjadi. Apapun itu dalam prosesnya, dalam perjalanannya menuju ke kebahagiaan. Tapi tetap harus ada pilihan yang harus bisa memilih, gitu maksudnya. Oke, udah gitu aja dari Lenormand. Dan yang terakhir itu dengan Oracle Card dari Divine Wisdom Oracle Card, ya, Conversation with God. Kalian dapat 2. Yang pertama, so long as you entertain the notion that there is something or someone else out there doing it to you, you disempower yourself to do anything about it. Only when you say, I did this, can you find the power to change it? Selama kamu masih so long as you entertain the notion, selama kamu masih bahagia, ya, kamu masih bahagia dengan ide tentang kalau ada orang lain atau something atau situasi di luar sana yang melakukannya untuk kamu,
sebenarnya kamu itu merendahkan kemampuan kamu sendiri tentang apapun hal itu, apapun ide itu. Hanya ketika kamu berkata, saya melakukan ini, saya yang melakukannya, kamu akan mempunyai kuasa untuk merubahnya. Kalau kita jadi gini, kalau kalian masih merasa ada seseorang atau sesuatu atau apapun itu yang membuat atau menciptakan sesuatu buat kalian, ya, kalian sebenarnya menurunkan potensial kalian sendiri. Kalian tidak menghargai kemampuan kalian sendiri. Hanya sampai kalian bisa mengatakan, gua yang menciptakan ini. Kalian juga yang mempunyai kuasa untuk merubahnya. Itulah intinya. Di screenshot supaya kalian bisa zoom dan pahami, pelajari sendiri. Oke. Yang kedua, life is the ultimate reality. It is the all. The feeling of love is your experience of God. In highest truth, love is all there is, all there was, and all there ever will be. When you move into the absolute, you move into love. Cinta itu adalah kenyataan yang terakhir, yang paling nyata, udah. the ultimate itu yang terakhir, yang paling nyata, udah. It is the only, kan? Memang cinta itu, ya emang cuma hanya cinta yang segalanya. Dan rasa akan cinta itu adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Dan dalam kebenaran cinta, kebenaran yang paling tinggi tentang cinta itu sendiri, yang pernah ada, yang akan selalu ada, dan ketika kalian memasuki ke area yang absolut, yang sejatinya, kalian memasuki ke dalam cinta itu sendiri. Kurang lebih gitu ya translate gue, cuy. Coba deh, kalian screenshot, zoom, baca sendiri deh. Mungkin gue nggak jago untuk translate, gue bukan kamus. Jadi ya, semoga membantu. Oke? Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.